Media P6 soroti cara Erick Thohir bujuk klub Keizo Saka untuk lepaskan Justin Hubner ke timnas Indonesia. AFC sebut supporter timnas Indonesia jadi yang terbaik di Asia. Laga timnas Indonesia di bawah playoff akan dipantau Thierry Henry. Ex pelatih Malaysia puji kualitas pemain naturalisasi timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Media P6 soroti cara Erick Thohir bujuk klub Keizo Saka untuk lepaskan Justin Hubner ke timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia 23 harus melakoni laga hidup dan mati demi tampil di ajang Olimpiade Paris. Setelah gagal merebut satu tiket lantaran hanya finish ke peringkat keempat Piala Asia U23, maka Garuda Muda harus mati-matian menjalani laga playoff menghadapi juara keempat wakil Afrika. Jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024, timnas Junia sendiri telah memiliki persiapan yang matang. Tim asal benua hitam ini memanggil setidaknya 20 pemain mereka yang berkarir di klub Eropa, khususnya di Liga Prancis. Sebaliknya timnas Indonesia 23 justru tengah dipusingkan dengan skuad yang ada, sebab beberapa pilar penting kesulitan untuk bergabung. Contohnya Justin Hubner. Pemain asal klub Keizo Saka ini harus kembali ke Jepang selesai gelaran Piala Asia U23. Hal ini membuatnya tidak ikut terbang ke Paris bersamaan dengan Marcelino dan kawan-kawan. Kehilangan Justin menjadi salah satu masalah besar bagi timnas Indonesia U23, sebab pemain berusia 20 tahun itu tengah memegang peran penting di pertahanan timnas Indonesia. Terlebih tim merah putih juga kehilangan Rizky Ridho, yang pasti akan membuat ini pertahanan menjadi goyah. Demi bisa tampil maksimal dan merebut tiket Olimpiade Paris, PSSI kemudian melakukan lobby kepada Keizo Saka untuk bisa melepas Justin Hubner lagi. Namun aksi federasi tersebut menjadi sorotan dari media asal Vietnam, Soha. Dalam artikel mereka, Soha menyoroti aksi Erick Thohir yang mengirimkan surat pada Keizo Saka hanya demi mengizinkan Justin bergabung dengan timnas Indonesia di laga playoff. Federasi Presiden Sepak Bola Indonesia harus menulis surat untuk meminta bantuan kepada tim Jepang dengan harapan mereka melepaskan Justin Hubner sebelum pertandingan playoff untuk merebutkan tiket Olimpiade, tulis Soha. Dalam keterangan Soha juga menyoroti peta kekuatan timnas Indonesia dan juga Junia. Menurut media itu, wakil Afrika tersebut berada di atas Indonesia baik dalam aspek kekuatan maupun fisik. AFC sebut supporter timnas Indonesia U23 terpilih jadi yang terbaik di Asia. Penampilan timnas Indonesia U23 mencuri perhatian selama turnamen Piala Asia U23. Tak disangka tim debutan itu melaju hingga merebut posisi keempat. Sejumlah kejutan dibuat anak asuhan Sintayong dalam perjalanan menuju semifinal. Timnas Indonesia menghancurkan Australia dengan skor 1-0 dan menyikat abis Yordania dengan skor 1-4 pada fase grup. Pada perempat final, timnas Indonesia menyisihkan timnas Korea Selatan via adu penalti. Padahal timnas Korea Selatan menjadi salah satu unggulan di turnamen itu. Tak hanya Marcelino, Ferdinand dan kawan-kawan, supporter fanatik timnas Indonesia turut mencuri perhatian. Mereka selalu lantang memberikan dukungan di tribun-tribun stadion. Supporter juga ada yang rela datang dari tanah air demi mendukung perjuangan timnas U23 Indonesia di Qatar. Belum lagi mereka mengenakan kostum-kostum unik untuk mencuri perhatian. Masif dukungan itu diakui oleh Konfederasi Sepak Bola AFC. Mereka menyebut antusiasme supporter timnas Indonesia ikut membantu merenggek popularitas Piala Asia U23. Semua tim punya penggemar yang loyal untuk mendukung tim mereka dari bangku penonton. Supporter Indonesia adalah yang saat ini mendukung paling bersemangat. Kini supporter Indonesia U23 akan mencurahkan dukungannya pada laga playoff Paris 2024 melawan tim Junia U23. Duel itu dijadwalkan langsung pada Kamis 9 Mei 2024 pukul 19.00 WIB. Laga timnas Indonesia versus Junia dalam playoff perebutan satu tiket Olimpiade bakal disiarkan langsung oleh jajaran kepelatihan timnas U23 Prancis yang dipimpin Thierry Henry. Seperti yang kita ketahui, jelang laga playoff perebutan tiket Olimpiade 2024 antar timnas Indonesia U23 versus Junia, rupanya tak cuma menarik perhatian penonton. Tuan rumah Prancis juga akan menyaksikan langsung laga tersebut untuk memantau calon lawan mereka di Olimpiade 2024.
Setidaknya hal ini ditulis oleh media-media Prancis jelang laga playoff yang akan digelar pada Kamis nanti. Sport VR melaporkan mereka yakin playoff antara timnas Indonesia versus Junior bakal didatangi staf kepelatihan Prancis U23 pimpinan Thierry Henry. Bisa jadi Henry akan datang langsung ke laga tersebut atau minimal staf kepelatihannya. Tidak diragukan lagi staf dari timnas U23 Prancis akan mengamati pertandingan ini untuk mempersiapkan laga kedua di Olimpiade, tulisnya. Sangat masuk akal bila Prancis memantau laga ini. Pemenang laga tersebut akan berada satu grup dengan Prancis di grup A Olimpiade. Selain Prancis, ada pemenang playoff dua tim lainnya di grup A adalah Amerika Serikat dan Selandia Baru. Sementara itu, timnas Indonesia U23 sudah menggelar latihan perdana di Paris. Namun Sintayong mengeluhkan beberapa hal yang jadi kendala utama skuadnya usai melakoni perjalanan dari Qatar. Pertama adalah suhu dingin Prancis yang mencapai 12 derajat Celcius, di mana hal ini sangat berbeda ketika berada di Qatar yang memiliki suhu mencapai 35 derajat Celcius. Selain cuaca, timnas Indonesia U23 juga mengalami masalah mengenai makanan dan waktu istirahat. Sintayong juga kurang puas dengan kondisi lapangan untuk latihan perdana mereka. Mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Sui, mengungkapkan perbedaan kualitas pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi timnas Indonesia dengan negaranya Malaysia. Ia mengakui ada perbedaan mendasar antara pemain-pemain keturunan yang diincar oleh Indonesia dengan Malaysia. Perbedaan inilah yang sebetulnya menimbulkan kontras prestasi antara kedua negara selama beberapa tahun terakhir. Menurut juru taktik yang kini mengasuh Sadil Ramdhani di klub Sabah FC itu, PSSI lebih banyak memperkuat skuad merah putih dengan pemain-pemain keturunan yang saat ini berkarir di luar negeri. Sementara itu federasinya Malaysia cenderung lebih aktif mengurus pemain-pemain berdarah campuran maupun naturalisasi yang saat ini berkarir di Liga Super Malaysia. yang pernah membawa timnas Malaysia U23 meraih medali emas di SEA Games 2011 itu menyebut karir pemain keturunan Indonesia kebanyakan merumput di Eropa. Inilah yang akhirnya menjadi pembedanya. Sebab meskipun hanya bermain bersama klub kasta kedua, mereka tetap saja mendapatkan iklim liga yang lebih kompetitif jika dibandingkan pemain naturalisasi Malaysia yang berkarir di dalam negeri. Jika berkaca dari timnas Malaysia asuhan Kim Pan-gon pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, hanya ada satu pemain keturunan saja yang berkarir di luar negeri. Sosok yang dimaksud adalah Dion Coles yang merumput di Thailand bersama Buriram United. Oleh karena itu, Ong Kim Sui berharap PAM bisa mempertimbangkan ulang kebijakan naturalisasi pemain keturunan mereka. Malaysia semestinya bisa mencari pemain-pemain berkualitas yang kini masih aktif berkarir di kompetisi elit. Belakangan ini, nasib timnas Indonesia dan Malaysia memang memperlihatkan prestasi yang kontras di berbagai kelompok usia. Keduanya sebetulnya menjadi wakil Asia Tenggara yang tampil kejuaraan elit tahun ini. Namun nasibnya memang cukup berbeda. Di Piala Asia 2023 misalnya, timnas Malaysia
Malaysia mampu lolos ke fase 16 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Sementara itu timnas Malaysia harus gigit jari karena menjadi juru kunci di grup E. Hal yang tak jauh berbeda tersaji di Piala Asia U23 2024 saat Harimau Malaya terjepit sebagai juru kunci di grup D. Garuda Muda malah menciptakan kejutan dan sejarah baru karena berhasil melaju ke fase semifinal.